Let me get to work. Do you know who you are? It's over now. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat berjudul A Walking Man 2025. Film ini akan sangat seru dan membrutalkan, apalagi pemeran utamanya adalah Jason Statham. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Levon yang merupakan mandor dari proyek pembangunan gedung. Saat tiba di tempat kerja, Levon langsung mengumpulkan semua kuli yang merupakan anak buahnya untuk melakukan briefing. Di sini, Levon meminta mereka agar tetap semangat dan selalu berhati-hati saat menjalankan pekerjaan. Setelah itu, Levon pergi ke ruangan operator untuk melakukan pertemuan dengan bosnya atau orang yang mempunyai proyek tersebut. Namun ketika masuk ke dalam, ternyata si bos sedang kedatangan anak dan istrinya sehingga Levon memutuskan untuk menunggu. Tak berselang lama, Levon melihat satu mobil datang lalu keluarlah dua orang debt collector. Kemudian dua orang debt collector itu langsung menagih secara kasar kepada satu pekerja Levon karena ternyata mempunyai hutang. Melihat hal tersebut, Levon pun keluar lalu meminta dua orang debt collector itu untuk jangan mengganggu pekerjaannya. Namun salah satu dari mereka malah berkata tidak sopan hingga inilah yang dilakukan Levon. Dengan mudah, Levon dapat melumpuhkan mereka berdua, namun tiba-tiba datang lagi 4 orang teman mereka. Beruntung, Levon segera mengeluarkan senjata lalu menodong salah satu dari orang tersebut. Di sini, Levon meminta mereka semua agar jangan pernah datang lagi ke proyeknya, apalagi sampai berani berbuat kasar. Alhasil, semua debt collector itu ketakutan lalu bergegas pergi. 5 menit kemudian, Levon didatangi oleh anak bosnya yang diketahui bernama Jenny Garcia. Di sini, Jenny sangat memuji kehebatan Levon yang dapat mengusir para debt collector tadi. Bahkan sebagai bentuk apresiasinya, Jenny memberikan sarapan gratis kepada Levon agar ia tidak usah kasbon lagi ke warung depan. Hey, Fingers? Look, my grandpa, he was a paratrooper. My dad knew he'd shoot bricks. I didn't see anything. Singkatnya, ketika masuk jam makan siang, Levon memutuskan untuk menjemput dulu putrinya yang sedang menghadiri pesta ulang tahun. Setibanya di sana, Levon meminta sang putri agar masuk ke mobil, sedangkan dirinya akan mengobrol dulu dengan bapak mertuanya atau kakek dari putrinya Levon. Setelah cukup lama mengobrol, Levon pamit pergi dan ia langsung mengajak putrinya makan siang. Di tengah makan siang, Levon memberikan foto kenangan mendiang istrinya kepada sang putri. Ternyata istri Levon sudah wafat 3 tahun yang lalu akibat penyakit tumor. Dan selama ini Levon selalu menitipkan sang putri kepada bapak mertua sebab Levon harus bekerja. Lalu Levon meminta putrinya agar tetap bersemangat menjalani hidup meskipun dia besar tanpa sosok seorang ibu. Sampai di sini kita belum diberitahu siapa Levon sebenarnya dan seberapa brutal dia.
Setelah mengantarkan putrinya ke rumah bapak mertua, Levon mendatangi dokter psikiater untuk berkonsultasi. Levon mengeluhkan jika setiap malam ia selalu dihantui oleh bayangan suram di masa lalu. Levon ingin menghapus semua bayangan tersebut karena itu sangat mengganggu dirinya. Mendengar keluhan tersebut, si dokter meminta agar Levon menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Kemudian Levon pun mulai bercerita kalau dulu ia adalah mantan pasukan khusus Inggris yang selalu ditugaskan di negara konflik. Terakhir kali ia ditugaskan di Afghanistan dan kala itu hanya Levon dan satu sahabatnya lah yang selamat dari peperangan. Ditambah ketika ia pulang ke rumah, Levon harus menerima kenyataan pahit lagi sebab istrinya sudah meninggal. Semenjak saat itulah Levon memutuskan keluar dari militer hingga ia bekerja menjadi mandor proyek sampai sekarang. Mendengar itu semua, si dokter menjawab kalau sepertinya Levon mengalami trauma pasca perang ditambah shock berat karena kehilangan istrinya. Si dokter menyarankan Levon agar menjalankan terapi setiap 1 bulan sekali dan tak lupa menyuruh Levon banyak berlibur untuk merefresh pikiran. Malam harinya adegan berpindah kepada Jenny, yaitu anak dari bos proyeknya Levon. Terlihat saat itu Jenny dan teman-temannya yang pergi ke klub malam untuk merayakan pesta. Ketika Jenny dan teman-temannya sedang asik berjoget, rupanya ada satu pria brewok yang terus memperhatikan Jenny. Sampai di suatu waktu, Jenny pamit pergi ke toilet karena tak kuat menahan mual akibat minum terlalu banyak. Di waktu yang sama, terlihat si bartender di sana yang seperti mengirim pesan kepada seseorang. Hingga ketika Jenny keluar dari toilet, tiba-tiba ia pun langsung dibekap lalu dibawa pergi menggunakan mobil. Pagi harinya, adegan kembali kepada Levon yang baru sampai di tempat kerja. Saat akan masuk ke ruangan operator, ia tak sengaja berpapasan dengan 2 polisi yang baru keluar dari ruangan tersebut. Saat di dalam, Levon melihat si bos proyek dan istrinya yang sedang menangis hingga ia pun bertanya apa yang terjadi. Si bos menceritakan kalau semalam Jenny anaknya belum pulang dan nomornya tidak aktif. Si bos yakin kalau Jenny telah diculik, apalagi di kota ini kasus penculikan sedang marak sekali terjadi. Namun laporannya kepada polisi tadi malah ditolak mengingat Jenny menghilang belum dari 24 jam. Lalu si bos proyek yang mengetahui latar belakang Levon adalah mantan pasukan khusus, ia pun memohon agar Levon mau membantunya menemukan Jenny. Bahkan si bos sampai memberikan Levon segepok uang asalkan dia bisa menemukan anaknya tersebut. Sayangnya Levon menolak karena ia sudah tidak mau berkecimpung lagi di dunia kebrutalan. Sepulangnya dari pekerjaan, Levon mampir ke teman seperjuangannya saat di militer dulu. Ternyata orang inilah yang berhasil selamat bersama Levon ketika misi terakhirnya yaitu di Afghanistan. Namun sayang dia harus kehilangan penglihatannya alias buta akibat matanya terkena tembakan musuh. Di sini Levon bercerita kalau anak gadis dari bos proyeknya telah menghilang dan sepertinya diculik. Si bos sempat memohon supaya Levon mau membantu tapi Levon menolak. Mendengar hal tersebut, teman Levon menjawab jika kedua matanya tidak buta maka ia akan langsung turun tangan untuk membantai para penculik itu. Si teman juga menyarankan agar Levon mau membantu bosnya tersebut demi kebaikan. Mulai dari sinilah hati Levon menjadi luluh dan ia pun berencana akan membantu mencari anak si bos proyek. Singkat cerita, Levon segera pergi untuk mendatangi rumah bos proyeknya. Saat bertemu, terlihat si bos yang sedang melamun sendiri sambil melihat video rekaman Jenny ketika bermain piano. Di sini Levon meminta si bos proyek agar jangan terus bersedih karena hal itu tidak baik untuk kesehatannya. Kemudian Levon mengatakan kalau mulai sekarang ia telah berubah pikiran dan siap turun tangan untuk menemukan Jenny.
Mendengar hal tersebut, si bos langsung memeluk Levon sambil mengatakan jika Levon pasti bisa menemukan anaknya.